Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak, harus semangat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan besaran. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dalam persoalan alat ukur dan mengukur suatu benda. Karena pengukuran dapat dilakukan oleh siapa saja agar dapat melakukan sesuatu dengan benar. Dalam ilmu pengetahuan, pengukuran biasanya digunakan untuk menguji suatu teori. Contoh penerapan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat perlombaan balap sepeda. Di dalam perlombaan tersebut dibutuhkan pengukuran jarak lintasan dan juga waktu yang tepat untuk memperoleh juara. Pengukuran jarak lintasan dan waktu tersebut menggunakan alat-alat ukur tertentu dan dinyatakan dengan besaran dan satuannya agar mudah dalam penjelasannya. Nah, dari contoh tersebut anak-anak apa sudah paham apa itu besaran, apa itu pengukuran, satuan, dan alat-alat ukur yang digunakan? Mari kita simak penjelasannya. Pengukuran merupakan suatu proses perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang dianggap patokan atau standar yang disebut satuan. Hasil pengukuran selalu mengandung dua unsur, yaitu berupa kuantitas dan juga satuan. Sesuatu yang mengandung kuantitas dan satuan itu disebut besaran. Satuan sendiri merupakan sesuatu yang menyatakan ukuran benda yang diikuti dengan bilangan. Dalam ilmu fisika, besaran berdasarkan satuan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran yang lainnya. Bersifat bebas, berdiri sendiri, dan tidak bergantung dengan besaran yang lainnya. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran, yang biasa kita singkat dengan JWSMT. J merupakan jumlah zat dengan satuan mol. I merupakan intensitas cahaya dengan satuan kandela. W waktu dengan satuan second. A arus listrik dengan satuan ampere. S merupakan suhu dengan satuan Kelvin. M massa dengan satuan kilogram, dan P panjang dengan satuan meter. Pada tabel berikut ini sudah dijelaskan besaran pokok, satuannya, lambang, dan juga dimensinya. Dimensi merupakan cara penulisan suatu besaran dengan simbol besaran pokok. Misalnya pada panjang dimensinya L besar, pada massa dimensinya M besar, dan pada waktu dimensinya T besar. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, ada volume, ada kecepatan, percepatan, luas, dan lain-lain. Pada tabel berikut ini sudah dijelaskan besaran turunan, dimensinya, lambang, dan juga satuannya. Yang pertama ada volume. Dalam matematika, volume memiliki persamaan panjang kali lebar kali tinggi. Volume ini merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang. Untuk dimensi volumenya yaitu L pangkat 3. Dan pada tabel berikut ini sudah dijelaskan dimensinya untuk besaran turunan. Alat ukur. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengukur. Setiap alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa memilih dan menyesuaikan alat yang tepat dalam penggunaannya. Berikut ini beberapa macam alat ukur yang sering digunakan. Yang pertama ada alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan yang terakhir alat ukur suhu. Yang pertama alat ukur panjang, di sini dibedakan menjadi 3, ada mistar, ada jangka sorong, dan ada juga mikrometer skrup.
Mistar merupakan alat ukur yang memiliki ketelitian 0,5 mm atau 0,05 cm. Sedangkan jangka sorong merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, kedalaman lubang, dan diameter luar maupun diameter dalam suatu benda dengan ketelitian 0,01 cm. Sedangkan mikrometer sekrup merupakan alat untuk mengukur ketebalan benda yang relatif tipis, misalnya kertas, seng, karbon. Cara membaca skala alat ukur panjang, jangka sorong, dan mikrometer. Yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua macam skala. Yang pertama, skala utama. Ini skala utama. Kemudian yang di bawah ini itu merupakan skala Nonius. Bagaimana cara membaca skala jangka sorong? Yang pertama, kalian perhatikan skala utama yang berdekatan dengan 0. Ini ada angka 5, ini 6. 5, ini 6, berarti ini 5,5. Yang berdekatan dengan angka 0 itu berapa? 5,1. Kemudian dilihat skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama. Ini ada angka 0, ini 5. 0, 1, 2, 3. Ini yang berhimpit dengan skala utama. Berarti 3. 3 dikalikan dengan ketelitiannya 0,01 cm. Berarti 0,03. 0,03. Kemudian ditambah 1, ini hasilnya. Jadi untuk pengukuran jangka sorong yang ini skalanya 5,13 cm. Yang kedua, untuk cara membaca skala mikrometer sekrup hampir sama seperti jangka sorong. Di sini memiliki skala utama. Yang ini skala utama. Yang ini skala Nonius. Pada skala utama ini ada angka 0, ada angka 5. 0 ini 1, 2, 3, 4, 5. Dilihat ya untuk cara membaca skalanya. Yang pertama dilihat skala utama. Ini ada 5 di sini tapi lebih setengah. Berarti berapa? 5,5. Kemudian dilihat skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama. Ini ada angka 14 yang lurus ini. Ya, berarti dikalikan 0,01 mm jadinya 0,14. 0,14. Kemudian dijumlahkan. Ada 4, 6, 5. Jadi hasilnya 5,64 mm. Jadi skala untuk mikrometer ini hasilnya 5,64 mm. Alat ukur massa. Alat untuk mengukur massa disebut juga neraca. Ada beberapa jenis neraca. Misalnya ada neraca elektronik yang biasanya digunakan untuk mengukur bahan dalam praktikum. Ada juga neraca dua lengan yang biasa digunakan untuk mengukur massa emas. Ada juga neraca pegas digunakan untuk mengukur benda yang lebih ringan di laboratorium. Ada juga neraca Ohaus yang biasanya digunakan untuk mengukur benda ataupun logam di laboratorium. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Di sini ada beberapa macam alat ukur waktu. Misalnya ada jam dinding, ada jam matahari, dan ada stopwatch. Jam matahari biasanya digunakan oleh orang-orang dahulu untuk menentukan waktu dengan menggunakan jam matahari ini. Alat ukur suhu. Alat untuk mengukur suhu biasanya menggunakan termometer
dengan berdasarkan prinsip pemuaian. Termometer yang terbuat dari tabung kapiler tertutup yang berisi air raksa yang diberi skala. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Semangat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.